في ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار Hadirin Allah, Allahumma rahmna bil Quran sallallahu alaihi subhanallah 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 subhanallah. Nah, masuk. Hari ini hadirin insyaallah kalau Allah izinkan. Oke. Jazakumullah khairan Mas. Ayat yang ke-34 Surah 14 Ibrahim, ayatnya ayat yang ke-34. Hari ini insya Allah kalau Allah izinkan kita sama mau belajar, sama mau berusaha tadabbur semampu yang kita bisa ya hadirin. Tentu dengan segala keterbatasan yang kami punyai, dengan segala sesuatu banyak kekurangan di sana sini yang kami miliki. Semoga Allah memberi taufik buat kami yang berbicara dan buat kita bersama-sama untuk memahami ayat-ayatnya insyaallah. Ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh, dan sungguh Allah telah memberikan kepadamu min kulli ma sa'altumuh, dari semua apa yang kalian minta kepada Allah. Allah udah kasih kita banyak. Dari semua yang kita pinta Allah kasih semuanya. Min kulli ma sa'altumuh, minta A dikasih, minta B dikasih, semuanya dikasih. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya Allah bagikan kepada tiap-tiap hamba yang minta sesuai dengan permintaannya, bahkan lebih banyaknya Allah beri yang lebih baik dari yang mereka pernah pinta.
Jadi dia memintanya cuma satu, Allah kasihnya lebih dari yang ia pinta. Dan seringnya gitu. Dan seringnya Allah ketika dipintakan dari sesuatu nggak pernah memberi hadiah kecuali entah imma sama atau yang lebih baik. Itu cara Allah mengabulkan doa. Jadi semua yang kita pinta tuh Allah pasti berikan, Allah pasti kabulkan. Cuman memang hanya perlu waktu melihat Allah menjawab doa-doa kita, atau kita dapat yang lebih baik, atau kita dihindarkan dari musibah yang senilai atau bahkan lebih besar dari yang kita pinta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kita mau berhitung tentang semua kenikmatan yang Allah berikan pada hidupnya kita, la tuhsuha, siapapun kita pasti nggak akan pernah sanggup untuk menghitung nikmat-nikmatnya Allah. Kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah bukan karena kita nggak punya teknologi yang canggih. Kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah bukan karena kita nggak punya alat-alat yang mumpuni. Tapi kita nggak bisa ngitung nikmatnya Allah itu karena memang saking banyaknya nikmat yang Allah kasih kepada kita. La tuhsuha. Ulama juga memberitahu, sekalipun berusaha detil kita mau menghitung nikmat yang Allah kasih, tetap tidak akan pernah mampu karena begitu banyak tiada batas nikmat yang Allah beri kepada kita hamba-hambanya. Makanya ada hadis dari Nabi SAW, kata Nabi, Allahumma lakal hamdu ghairu makfi wala muwadda'i wala mustaghna anhu rabbana. Ya Allah, milikmu lah segala puji. Aku tidak mengingkari nikmatmu ya Allah, tidak pula meninggalkan semua nikmatmu ya Allah. Aku terus mensyukuri segala nikmatmu ya Allah, dan aku tidak dapat berlepas diri dari segala kenikmatanmu ya Allah. Wahai engkau Rabb kami. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Bahkan sekelas Rasulullah Muhammad SAW terus bersyukur dari semua nikmat yang Allah beri. Bahwa kata beliau, ya Allah, segala puji milikmu, aku tidak mengingkari nikmatmu, aku tidak pernah meninggalkan segala nikmat yang kau berikan, kecuali aku terus bersyukur padamu, dan aku tidak akan pernah bisa terlepas dari segala nikmatmu dalam hidupku. Mengakui bahwa segala nikmat milik Allah, kembali pada Allah dan diberikan oleh Allah, asalnya dari Allah, sumbernya hanya Allah, ciri hamba. Diriwayatkan dalam sebuah asar bahwasanya Nabi Daud alaihi salam, beliau berkata, ya Allah, bagaimana aku harus bersyukur kepadamu sedangkan rasa syukurku itu merupakan nikmat darimu yang perlu aku syukuri. Maka Allah menjawab, sekarang kamu telah bersyukur kepadaku wahai Daud. Maksudnya adalah ketika kamu telah mengaku betapa lemahnya bahkan pun untuk mensyukuri semua nikmatku. Nabi Daud itu raja jemaah, berkuasa. Beliau tetap bilang, ya Allah, bagaimana aku harus bersyukur kepadamu sedangkan rasa syukurku yang selama ini aku sudah bersyukur, butuh rasa syukur berikutnya untuk mensyukuri rasa syukurku itu. Al-an ya Daud, Allah berfirman, sekarang wahai Daud, kamu telah bersyukur kepadaku. Maksudnya ketika kamu mengaku betapa lemahnya dirimu untuk bersyukur kepadaku, artinya kamu telah mensyukuri nikmat-nikmatku. Allah. Dan ini asar yang sahih, diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Bahkan kita bersyukur aja butuh rasa syukur lain untuk mensyukuri, dan kita gak bisa karena itu lemahnya kita. Kan kalau kita mau jujur jemaah, hidup kita ini sering hitung-hitungan sama Allah, yang mana kalau kita dihitung balik pasti kita banyak kurangnya. Kan kita sering hitung-hitungan sama Allah, yang mana kalau kita dihitung balik lebih banyak kurangnya, banyak minusnya. Kita tuh kalau dihitung balik banyak kurangnya pasti.
Sedangkan nikmat Allah tiada tara, tiada terhingga, tiada terkira. Mulai dari nikmat mata, telinga, gigi yang sehat, nggak senut-senut, nggak bolong, nyaman mengunyah makanan, lidah pengecap rasa yang oke. Dan tahu di tenggorokan kita kalau jamaah sedikit mangap, membuka lebar-lebar mulutnya lalu ngaca di depan cermin, di tengah-tengahnya itu ada bandulan, ya kan? Di tengah-tengah tenggorokan kita tuh kayak ada gandulan gitu, set. Apa rasanya kalau Allah beri gandulan itu sakit ya mah? Gandulan itu sakit, bisa nggak mood kita seharian? Mau nelen sakit, pernah kan mungkin rasanya kayak gitu? Mau nelen rasanya sakit, nggak makan tapi ya butuh energi, bandulannya sakit aja nggak nyaman. Itu di dalam, oke. Yang di luar deh, pernah ngerasain jempolnya cantengan? Kayak apa rasanya jempol cantengan anjirin? Jempol cantengan, entah di jempol kaki atau di bagian tangan sini, aduh. Coba berapa tuh kaki nggak cantengan, berapa nikmatnya? Wa iya ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau ngitung nikmatku, kamu nggak akan sanggup. La tuhsuha, tak terhingga, tak terkira, tak mampu kau hitung, tak akan pernah ada yang mampu menghitung. Nikmat Allah mau dihitung gimana? Gak bisa hadirin. Saking banyaknya. Kita yang lupa bersyukur. Atas sendi, ini nikmat. Atas sehatnya kepala, ini nikmat. Atas usus yang masih bekerja, itu nikmat. Limpa masih bekerja, itu nikmat. Paru-paru, ginjal, jantung, pembuluh darah yang masih bekerja normal, itu kenikmatan semua hadirin. Pecah satu aja pembuluh darah, kelar. Wafat hari ini juga kita. Jantung berhenti berdetak, selesai. Wa in ta'uddu ni'matallah. Kalau kita mau menghitung-hitung nikmatnya Allah, la tuhsuha, nggak akan pernah bisa kita menghitung. Makanya kalau beramal solih, mohon maaf, kalau untuk Allah tuh jangan hitung-hitungan. Tulis di kolom komentar teman-teman TikTok, YouTube, Instagram, kalau kita beramal solih untuk Allah, jangan hitung-hitungan. Atau apapun ya, untuk Allah jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Karena kalau kita dihitung balik, kita banyak kurangnya, minus bahkan. Udah beramal mah beramal, bismillah ya Allah saya cari ridhomu, ibtigha amardatillah, saya cari wajah dan ridhonya Allah, saya cari wajah dan ridhonya Allah. Nggak hitung-hitungan, tidak harus diganti dengan angka. Ya Allah, saya sudah sedekah 1 juta ya pagi tadi, berarti nanti saya harus dapat feedback 10 kali lipat ya, minimal 10 juta ya Allah. Duh, kita tuh kalau dihitung balik kurang. Serahkan aja, ya Allah, bismillah ini hartamu kembali padamu, bismillah, diinfakkan. Selepasnya terserah Allah. Tapi kan Allah nggak mungkin memungkiri janjinya, memang pasti. Ya kalau udah tahu Allah nggak mungkin memungkiri janjinya, kenapa masih ragu-ragu? Yakin, mantap jamaah. Jangan hitung-hitungan. Kita kalau dihitung balik banyak kurangnya. Beramal, tapi saya mau dapat janjinya Allah yang memang ada dalilnya. Boleh kan? Boleh. Dalilnya siapa yang sedekah 1 dibalas 10. Itu Al-Quran daripada surah Al-An'am 160.
Dalilnya Al-Quran surah Al-Baqarah 216, siapa yang sedekah satu, Allah balas 700 kali lipat. Dalilnya Quran surah Saba dikuatkan dengan hadis riwayat Imam Muslim, au at'afin katsira di hadis Muslim, Allah balas dengan balasan yang tak terhingga. Jadi kita berharap janjinya Allah boleh, tapi kan yang paling utama dalam beramal itu unsur ibtigha'a mardatillah, cari ridhonya Allah. Kenapa harus cari ridhonya Allah? Karena di penggalan ayat terakhirnya Allah tuh beritahu karakter mayoritas manusia, termasuk kita. Apa karakter mayoritasnya? Innal insana ladzalumun kaffar. Inna, sesungguhnya al-insan, kebanyakan manusia itu ladzalumun. Kebanyakan manusia itu benar-benar zalim. Kebanyakan manusia itu benar-benar zalim. Dia zalim sama nikmatnya Allah. Terus tahu gak yang kedua apa? Allah berfirman kafar. Dan banyaknya manusia itu sukanya mengingkari nikmat. Makanya sabda Nabi SAW, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang paling sering di skip sama manusia. Kita tuh sering banget skip nikmat ini. Yang pertama as-sihhah, kesehatan. Yang kedua wal faragh, waktu luang. Hadirin, waktu luang tuh gak akan pernah terulang kembali. Anda tidur dengan Anda beramal salih beda. Waktu luang tuh gak pernah terulang kembali. Kita memilih tidur di hotel dengan kita memilih datang kepada saudara kita untuk bersilaturahmi, pahalanya beda. Waktu luang tuh gak akan terulang kembali. Anda subuh memilih tidur dengan subuh memilih ngaji, beda. Waktu luang tuh gak akan terulang kembali. Kita tadi memilih sholat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya, dengan kita memilih leha-leha, beda. Waktu itu gak akan pernah kembali hadirin. Kita memilih untuk sekarang capek-capek disiplin untuk ngaji, sedangkan besok kita tenang karena sudah bisa ngaji. Ataukah sekarang kita mau nyantai leha-leha, kita gak mau ngaji, sedangkan besok kita terseok-seok untuk ngaji, terbata-bata banyak pikiran di kepala, beda. As-sihhatu wal faragh. Sering sekali kita lupa nikmat sehat, nikmat sempat. Mumpung sempat, paksakan, jangan malas. Bisa kok kita sebenarnya tidur-tiduran tuh bisa, tapi kita memilih ngaji. Bisa loh teman-teman di rumah di TikTok, YouTube, Instagram tuh kalau mau leha-leha, tapi teman-teman milih belajar bersama kita. Memilih untuk pelan-pelan belajar istiqomah. Walaupun kami sangat tahu, faham, terseok-seok kita, terjatuh, dibanting lagi. Untuk apa sih? Menjaga dan mempertahankan nikmat Allah. Karena mohon maaf hadirin, benar kata pepatah, merebut lebih mudah, meraih lebih mudah daripada kita harus mempertahankan. Coba jemaah ngaji begini setahun sekali, gampang gak? Ngaji subuh-subuh setahun sekali, gampang gak? Gampang. Cuma setahun sekali. Dari 365 hari saya siapkan di hari yang ke-201 saya nanti ngaji ya. Di hari ke-201 cenderung lebih mudah, setahun sekali. Tapi coba setiap hari. Kalau bukan taufik dan pertolongan dari Allah, gak mungkin bisa kita hadirin. Kalau bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah, gak mungkin jamaah kita bisa istiqomah dawam. Makanya jangan jadi orang yang punya karakter ini. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita lagi berusaha, termasuk yang berbicara, la nuzakki 'alallahi ahada. Kalaupun orang terkesima sama jamaah, ya Allah, ibu istiqomah banget ya. Ya Allah mbak, mas, saya ngeliat jenengan tuh ya Allah istiqomah banget. Stop, hati-hati.
sebenarnya mereka takjub bukan kepada kitanya, mereka kagum itu bukan kepada kitanya. Sebenarnya yang mereka kagumi adalah cara Allah yang begitu indah menutup aib kita rapat-rapat. Mereka tuh gak lagi kagum sama kita ya hadirin. Mereka lagi kagum sama cara Allah nutupin aib-aib kita. Yang sebenarnya kalau aib-aib kita dibongkar semuanya, gak ada yang mau temenan sama kita. Bahkan pun kata ulama, kalaulah aib itu berbau, niscaya tidak satupun orang mau duduk di sebelahku. Orang terkesima sama kita tuh gak ada. Sebenarnya kita ini ya pendosa. Yang berbicara ya sama, pendosa yang Allah sedang tutupi saja aibnya. Coba kalau dibongkar, menghindar semuanya. Jangan jadi manusia yang karakternya ini. Innal insana lazalumun kafar. Manusia yang zolimnya kebangetan, kufur nikmatnya luar biasa. Itu kebanyakan mayoritas manusia. Dia zolim. Zolim itu maknanya la zalumun, benar-benar dia menzalimi segala nikmat yang Allah karuniakan padanya. Atau dia pakai nikmat Allah untuk bermaksiat kepada Allah. Ya Allah, ini nih hadirin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kan mata yang kita pakai memandang yang tidak baik, itu mata yang nikmatnya asalnya dari Allah. Kan jempol yang kita ketikkan komentar-komentar gak baik, itu kan adalah jempol yang nikmat jempol bisa tergerakkan dengan mudah dan tanpa sakit, itu kan dari Allah. Nafas yang kita hirup lalu kita sedang bermaksiat dan masih dikasih nafas tanpa dicabut, itu kan nafas yang asal dari Allah. Jadi kita nih jadi teringat sama satu nasihatnya ulama. Silahkan bermaksiat, boleh maksiat, silahkan. Silahkan kalau mau maksiat, silahkan. 5 syaratnya kata ulama. 1, jangan makan dari rezeki yang Allah berikan. 2, jangan minum dari air yang Allah karuniakan. 3, jangan maksiat. 3, silahkan maksiat kalau bisa menyetop malaikat maut ketika hendak mencabut nyawa. 4, silahkan bermaksiat kalau bisa mendapat tempat yang tidak dipantau oleh Allah. Dan yang kelima, silahkan bermaksiat asalkan bisa bukan di bumi Allah. Dari 5 ini pertanyaannya, bisa nggak kita melakukan 5-5-nya? Bisa nyetop malaikat maut bentar dulu ya, tar dulu, lagi maksiat, saya mau istighfar dulu. Nggak bisa hadirin. Bisa kita makan selain dari rezekinya Allah yang Allah berikan? Nggak bisa, semuanya dari Allah. Jadi yang kita sedang bermaksiat, yang kita pakai memaksiatinya, itu adalah nikmat yang semua asalnya darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat 35, mari kita beranjak. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ini doanya Nabi Allah Ibrahim. Kalau jamaah dapat doa dari Al-Quran, jadi doa grade tertinggi nomor 1 doa dari Al-Quran. Biasanya karakter doa dari Al-Quran itu Rabbana, Rabbana, Rabbana atau Rabbi, Rabbi, Rabbi.
Rabbi anzilni munzalan mubarakan, Rabbi gfirli, Rabbi habli minas salihin, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warithin, atau Rabbana atina fid dunya hasanah, Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada, Rabbana la tuzigh qulubana, Rabbana itu. Doa terbaik Al-Quran, doa terbaik kedua hadis, doa terbaik ketiga qaul sahabah, doa terbaik keempat tabi'in, doa terbaik kelima para ulama, doa terbaik keenam sesuai hajat kita masing-masing. Jadi Al-Quran itu banyak doa yang sebenarnya cukup mewakili. Mau minta anak yang salih, Rabbi habli minas salihin. Minta agar dimudahkan segala urusan, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Minta dikeluarkan dari kegelapan, dari kemelut kehidupan, dari mumetnya pikiran, dari pusingnya kita harus ngapain gak ngerti lagi, tapi tetap mau dikasih jalan keluar sama Allah. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Mau minta apapun, bahagia dunia, bahagia akhirat, pokoknya paket komplit, semua bahagia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi doa dalam Quran itu lengkap. Grade doa tertinggi. Dan hari ini kita diajarkan doanya Nabi Ibrahim. Ayat 35. Kalau bisa dihafal hadirin. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman, damai, sejahtera, sentosa. Para ulama mufassirin mengatakan bahwa maksud doanya Nabi Allah Ibrahim adalah untuk kota Mekah, agar dijadikan kota Mekah itu hadzal balada aminan, kota yang aman, berkah, sejahtera, sentosa. Nggak ada pohon pisang, tapi pisangnya banyak. Di Abraj, di Bin Daud, itu banyak banget tuh. Di supermarket, di bakolah tuh pisang aja ada hadirin. Minimarket kecil yang ada di Haram banyak. Mangga ada, alpukat ada, jambu ada hadirin. Ini berkahnya doanya Nabi Allah Ibrahim. Mekah jadi barokah lewat wasilah doanya Nabi Allah Ibrahim. Madinah jadi barokah lewat wasilah Nabi Allah Muhammad SAW. Terus lisan ini mau berhenti berdoa, sedangkan para nabi saja dan para rasul berdoa. Wonosobo mau berkah, semua penduduknya mesti berdoa. Karena kita bukan nabi, kita bukan rasul, tapi kesempatan doa terbuka untuk semua umatnya Rasulullah sampai hari kiamat. Kita mau Indonesia berkah. Satu rakyat Indonesia 270 juta jiwa yang muslim nanti berapa berdoa. Atau kalau yang mungkin menonton ada stakeholder, orang yang memegang kepemimpinan, bisa membuat himbauan. Buat aja himbauan. Kami pemegang kekuasaan di wilayah A, atau mungkin pemerintah dengan jabatan tertinggi di wilayah B, menghimbau kepada seluruh rakyat pada jam 1 pagi silakan tahajud, lalu bermunajat dan berdoa pada Allah di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing, agar supaya wilayah kita jadi wilayah yang penuh keberkahan. Ya Allah, jamaah nggak mungkin kalau nggak berkah. Masa iya sewonosobo berdoa di waktu yang sama di sepertiga malam, munajat kepada Robnya lalu meminta, ya Allah berkahi Wonosobo, lalu nggak berkah? Kayak nggak mungkin jamaah. Semua serentak. Kita tahu kita banyak dosa, tapi kan masa iya yang lain juga sama banyak dosanya? Yang lain kan pasti banyak yang lebih solih dari, bukan yang lebih solih, yang lain kan sudah pasti lebih banyak yang solih, lebih solih dari kita. Kita mah masih jauh ya hadirin. Doa kita mungkinlah kesekip, tapi kan doanya beliau-beliau yang solih-solih ini bisa jadi dikabulkan Allah, jadi keberkahan buat negeri kita sendiri, Indonesia, kota kita Wonosobo.
Desa tercinta Margorejo. Doa yang merubah segalanya. Rabbi ja'al hadzal balada amina. Minta balada aminan, minta negeri yang aman. Wallah jamaah Indonesia dapat nikmat yang luar biasa. Ngaji aman nggak? Aman. Mau sholat aman? Aman. Azan dikeraskan? Dikeraskan. Itu semua nikmat. Masih dengar azan itu nikmat. Bisa sholat jamaah nikmat. Bisa ngaji tanpa ada halangan apapun nikmat. Boleh di live streaming, teman-teman di rumah bisa ngaji bareng-bareng, itu nikmat. Sinyal, ya Allah jamaah, sinyal di sini mah alhamdulillah, insya Allah jadi salah satu yang penuh keberkahan. Di wilayah lain kadang sinyalnya mati-matian, sinyalnya hilang-hilangan. Ada yang buat dapat sinyal harus naik dulu ke pucuk gunung, pucuk bukit, baru dapat sinyal. Terus kita nggak mensyukuri nikmat sinyal. Ini banyak nikmatnya Allah, hadirin. Dan nikmat aman salah satu yang dipinta. Rabbi ja'al hadza balada aminan. Ya Allah, jadikan negeri Mekah ini negeri yang aman. Kata ulama mufassirin juga, damai, sejahtera dan sentosa, dicukupkan dari segalanya. Itu kan sekarang terbukti di Mekah. Alhamdulillah Allah memberi taufik, semua buah-buahan ada di sana. Dulunya padang pasir gurun tandus. Di TikTok itu ada cuplikan Haji 1928. Ketik teman-teman, nanti kalau selesai kajian buka TikTok. Haji 1928. Belum ada bangunan kokoh Zamzam Tower yang ada jamnya itu. Belum ada hotel-hotel berbintang. Belum ada. Mereka wukuf di padang Arafah masih dengan untanya di sebelah kanan kirinya, dengan apa segala macam. Mereka wukuf beratapkan langit. Panasnya bukan main. Ada 1928 Hajj 1928 dokumenter. Belum lama ini, mungkin 3 hari 4 hari lalu lewat di beranda kami. 1928, sekarang 2020 berapa? 2024. Berarti kan kurang lebih berapa? 1 abad yang lalu. Sesusah itu. Sekarang kita ada bisnya ASEAN, tinggal tidur, ya Allah. Ada kereta cepat yang tadinya 8 jam Mekah Madinah, singkat jadi 2 jam sekarang Mekah Madinah. Cukup duduk begini di kereta cepat nyampe. Ini doa barokah, doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Makanya kalau desa ini mau berkah, kota kita tercinta Wonosobo mau berkah, negeri kita tercinta Indonesia mau berkah, dan negeri seluruh belahan dunia kaum muslimin mau diberkahi Allah, jangan bosan berdoa. Doa. Dan berarti doanya jangan untuk diri sendiri saja, tapi doakan negerinya. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia, negeri tercinta, menjadi negeri yang barokah. Doakan. Coba dilihat ayatnya. Rabbi ja'al hadza balada amina. Ya Allah, jadikan negeri ini Mekah negeri yang aman. Nikmat aman. Senang banget ya hadirin, dapat nikmat aman. Ngaji aman, sholat aman, hidup gak di bawah desingan-desingan peluru dan beton-beton yang tiba-tiba meledak dan hancur. Dar. Kita hidup aman. Sejauh mata memandang, Wonosobo isinya sawah hijau semua. Malam jam 7 udah nyep, sunyi senyap. Mungkin di sebagian tempat kita gak pernah dapatkan sunyi senyapnya baru di atas jam 11 malam. Di Wonosobo jam 7 malam aja udah krik 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 krik, suara jangkrik. Ya udah, pada isya langsung istirahat. Itu kan nikmat hadirin.
Gak kemerungsung. Kita ngobrolin duren aja udah pol senengnya jamaah. Yuk makan duren yuk. Wah udah pol bunga banget, seneng banget. Gak butuh hal-hal yang mahal untuk membuat hati senang. Karunia dari Allah nih, nikmat. Teman-teman di tengah kota pun juga sama nikmatnya. Dengan menikmati suasana kota masing-masing, insya Allah kita semua punya kenikmatan hidup yang kita nikmati sendiri, versi terbaik diri kita sendiri dan keluarga kita. Di tengah kota alhamdulillah, tinggal di desa alhamdulillah, semuanya baik. Keberkahan yang harus dipinta, jangan bosan-bosan. Doanya apa? Rabbi ja'al hadzal balada aminan. Emang boleh ya doa ini kita template untuk diri kita? Doa ini, doa Nabi Allah Ibrahim, kita template untuk kita baca bagi negeri kita? Boleh. Ya Allah, jadikan negeri kami Indonesia balada amina, negeri yang aman. Jadikan negeri kami negeri yang damai, negeri yang sejahtera, negeri yang sentosa. Jauhkan ya Allah negeri kami dari para pemecah belah. Jauhkan negeri kami dari orang-orang yang ingin membunuh karakter para ulama. Jauhkan negeri ini dari orang-orang yang hasud, hasad, dengki. Jauhkan negeri ini dari dibentur-benturkan antar satu dengan satu lainnya. Jauhkan negeri ini dari adu domba, saling cakar-mencakar sesama anak bangsa dan yang lain-lainnya. Doakan untuk negeri ini. Metode zaman Belanda salah satunya adalah mengadu domba antara sesama pribumi, dan itu terbukti efektif. Sesama anak bangsa bertengkar, bertarung, masing-masing punya ego. Akhirnya lama kita terjajah. Bukan lama terjajah, mungkin bahasanya akhirnya Allah memberikan pahala yang lebih besar untuk kita, durasinya berjihad lebih panjang. Durasi jihadnya itu lebih panjang. Karena ternyata dibenturkan, diadu domba antara sesama putra terbaik bangsa. Kalau sekarang hari ini kita sudah merdeka dan yang kita tonton, yang kita lihat, yang kita terima adalah hal yang kurang lebih mirip-mirip sama, kita diadu domba antar sesama kaum muslimin, antar sesama saudara sebangsa setanah air, teman-teman yang non, kok tetap diadu domba? Membahayakan. Karena salah satu nikmat, bahkan jamaah boleh perempuan safar, berhaji, berumrah tanpa mahram kalau syaratnya, ada pendapat ulama 3, salah satu di antara 3 adalah syaratnya aman. 2 syaratnya apa lagi? Izin suami dan terhindar dari fitnah. Tapi syarat yang paling pertama, aman di perjalanan. Aman. Meskipun tentu ada pendapat yang memang kami lebih condong kepada pendapat itu, sebaiknya memang dengan mahram. Sebaiknya. Tapi kalau belum, ya pun ada pendapat yang membolehkan, artinya tidak mengapa juga. Ini minta negeri yang aman. Yang kedua, yang Nabi Ibrahim pinta setelah Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan ya Allah, jauhkanlah aku, jauhkanlah anak keturunanku an na'budal asnam, dari menyembah berhala.
Ya Allah, jadikan aku, anak keturunanku orang yang bertauhid, nggak buat syirik, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko, nggak macem-macem, nggak nyembah selain kepada Engkau. Jadikan anak keturunan kami bukan penyembah berhala. Jadi orang tua itu mendoakan anak-anaknya dengan doa yang sama kalau bisa. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jangan jadikan diri saya dan anak keturunan saya penyembah berhala. Cukup mereka hanya menyembah Engkau ya Allah. Ini doa powerful luar biasa. Ayat yang berikutnya, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Allah, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak manusia. Barang siapa yang mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa yang mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini doa rahmah. Ya Allah, karena banyaknya berhala-berhala yang mereka sembah itu menyesatkan mereka. Kalau mereka mengikuti semua seruanku, artinya mereka beriman padamu ya Allah, mereka golonganku, mereka orang-orang yang beriman padamu ya Allah. Tapi kalau mereka kufur, ini nih doa seorang nabi yang sangat terlihat lapang dadanya. Dan ya Allah, kalau mereka mengingkari seruanku, kalau mereka menolak ajakanku, bahkan mereka hendak membunuhku, membakarku, dan sudah terjadi itu, Engkau tetap Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ini karakternya Nabi Allah Ibrahim. Sekalipun dakwahnya nggak diterima, bukan berarti Nabi Allah Ibrahim doain yang jelek. Ya Allah, matiin aja tuh Namrud. Ya Allah, matiin aja deh nih kaum saya di Babilonia. Enggak gitu hadirin. Ya Allah, kalau mereka mendengar seruanku, mereka beriman padamu, ya mereka termasuk orang yang beriman. Tapi kalau mereka tidak mendengar seruanku, menolak ajakan-ajakanku, waman asani, mereka mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim. Semoga Engkau mengampuninya, semoga Engkau memberi rahmat padanya sampai ia tersadarkan karena hidayahmu. Kita sebagai da'iyan, orang yang lagi berusaha ngajak orang lain dalam kebaikan, harus berbesar hati. Kalau memang gak semua pihak bisa nerima dakwah yang sedang kita ajak atau yang sedang kita lakukan. Mau, alhamdulillah. Gak mau ya tetap alhamdulillah. Didengar ceramahnya, alhamdulillah. Tidak didengar pun ya tetap alhamdulillah. Jangan kecil hati. Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas fama tabi'ani fa innahu minni. Dia mengikutiku, dia beriman padamu ya Rabb. Waman asani, tapi kalau dia mendurhakaiku, fa innaka ghafurur rahim. Engkau tetap Maha Pengampun kan ya Allah, dan Engkau tetap yang paling sayang kepada kami kan ya Allah. Ini orang hari ini belum dengar, hari ini masih jauh dari Allah, hari ini malam masih suka melakukan sesuatu yang dibenci Allah, paginya juga masih melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Cara-caranya juga bukan cara-cara yang Allah perintahkan, bahkan yang larangan-larangannya diterabas. Tugas kita sebagai pihak yang ngajak, doakan semoga besok beliau berubah. Allah Maha Pengampun, semoga Allah ampuni. Allah Maha Penyayang, semoga Allah sayangi. Fa innallaha atau fa innaka ghafurur rahim.
Dan jangan bermudah-mudah menjudge seseorang karena selama beliau hidup dan beliau belum wafat, episode itu masih bisa berubah-ubah. Jangan mudah memvonis orang dengan kalimat tertentu, karena manusia terus berlomba sampai ia wafat. Kita nggak tahu wafatnya kita kayak apa kan? Jangan mudah memvonis orang dengan vonisan yang menyakitkan. Kamu kayaknya nanti tempatmu dinar tuh, tempatmu di dalam neraka. Nauzubillah. Kita nggak tahu wafatnya beliau besok seperti apa. Bisa jadi 2 hari sebelum wafat beliau bertobat, Allah terima tobatnya, Allah maafkan semua kesalahannya. Dan kita yang lisannya tajam menyakiti orang malah dijerumuskan ke jurang yang paling membinasakan. Gara-gara satu, gara-gara lisan. Nabi itu pernah ditanya loh hadirin. Ini untuk yang ibu-ibu, perempuan, muslimah, dan teman-teman, mbak-mbak, kakak-kakak. Ada seorang perempuan nanya ke Nabi. Tapi ini juga berlaku buat kita bersama. Perempuan ini bilang, "Ya Rasulullah, saya punya tetangga, rajin sholat, puasa ya puasa. Bahkan tetangga saya itu sudah menunaikan ibadah-ibadah yang luar biasa, haji salah satunya. Tapi, ada tapinya. Wa yu'dhiya jiranihi bilisanihi ya Rasulullah. Tapi dia menyakiti tetangganya lewat lisannya yang tajam ya Rasulullah. Yu'dhiya, dia mengganggu. Yu'dhiya, dia menyakiti. Jiranihi, tetangganya, jirannya. Bilisanihi, gara-gara lisannya yang tajam. Apa pendapat anda ya Rasulullah? Tahu Nabi simple jawabnya gimana? Hiya finnar. Dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah. Nauzubillah. Ini sholat loh jamaah, puasa loh jamaah. Tapi gara-gara nyakitin orang, karena apa? Lisannya. Wa yu'dhiya jiranihi bilisanihi. Nyakitin tetangga gara-gara lisan, habis. Terus baiknya gimana? Makanya kata Nabi SAW, salah satu amalan yang membuat seseorang punya kedudukan tinggi, husnul khuluq, akhlaknya baik, lisannya terjaga. Nabi juga pernah ditanya, "Ya Rasulullah, apa amalan-amalan yang membuat aku nanti masuk ke dalam syurga?" Kuffa alaika hadza. Sambil Nabi memegang lidah beliau yang mulia, sambil Nabi bersabda, "Jaga olehmu lisanmu." Sambil Nabi memegang lidah beliau yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini diterjemahkan ke bahasa sosmednya apa? Jaga ketikan jempol. Jaga ketikan jempol. Dijaga ketikan jempolnya. Jangan sembarang ngetik. Jangan sembarang komen. Dijaga hadirin, dijaga. Lalu terus kemudian, Rabbi innahunna, udah tadi. Nah ini doa lagi. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Kenapa mas? Assalamualaikum. جولة يا أخوي الله يجبر بخاطرك هالجولة الله يهنيك بهالدين يا رب. 38. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik di langit maupun di bumi.
Segala puji bagi Allah yang menganugerahkan kepadaku hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar maha mendengar lagi maha memperkenankan doa. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku orang yang tetap sholat. Ya Allah, perkenankan doaku. Ini sebenarnya doanya doa yang koleksi banyak-banyak.